Bismillah, Alhamdulillah, summa wa mawalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang banyak nian wong yang ngebet viral, pengen terkenal baik itu di dunia maupun di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Tahan mereka pengen viralnya nak sampai berjoget-joget yang akhwatnya, cewek-ceweknya, apalagi lanang-lanangnya tahan merubah bergaya seperti idola-idola K-pop dan lain sebagainya. Mereka itu pengen diakui, pengen haus validasi bahwasanya aku ini wong paling tenar di dunia, wong yang banyak subscribernya. Hidup ini simple, bahkan kita dapat banyak pelajaran dari masa-masa terdahulu, terutama yang paling terkenal itu adalah di akhirat dia paling terkenal, walaupun dia di dunianya biasa-biasa be, bukan influencer, di kalangan wong-wong yang biasa, bahkan dalam strata sosialnya dipandang sebelah mata. Contoh misalnya Uwais Al-Qarni, Julaibib ya. Ada satu lagi yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Mereka ini adalah wong-wong yang biasa baik kalau di dunia ini, dianggap sebelah mata. Bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu pernah dalam satu riwayat ya, bahkan Rasulullah pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara di dunia mereka ini adalah orang-orang yang biasa, yang tidak dianggap ya siapa mereka dia ya. Tapi di akhirat bahkan Uwais Al-Qarni itu bahkan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sahabat yang Rasulullah tidak pernah bertemunya, tapi dia diakui oleh Rasulullah, bahkan dia rindu kepada kepada Uwais Al-Qarni. Mereka ini para sahabat Nabi ya, ada juga yang bertemu dengan Nabi, bahkan Uwais Al-Qarni tidak sempat bertemu dengan Nabi. Apa keistimewaan mereka? Yaitu ikhlas. Satu, ikhlas. Kedua, mereka punya amalan yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ada yang punya amal tersendiri yang wong lain tidak perlu tahu, cukup dia sama Allah. Intinya hidup ini ikhlas. Kemudian kalaupun kita pengen berdakwah, ya kita tidak perlu nak viralnya harus berdakwah, tidak. Kita mulai dari diri kita dewek bae. Contoh ambil hal-hal yang sederhana, ngajak wong ke masjid. Kalau kita tidak mampu punya kuasa untuk ngajak, ayo kita ke masjid, itu cukup lewat depan mereka, senyum. Kemudian kalau mereka bertanya nak mana, sholat, sudah. Akhirnya kalau kita sering menunjukkan suatu kebaikan di bumi ini ya, insya Allah wong itu akan berpikir kan, dan tetap kita juga mendoakan walaupun kita tidak sanggup ya. Kemudian kalau memang kita tidak bisa nak nunjukkan kebaikan terus di dunia ya, kalau kita punya sosmed, tidak punya kemampuan untuk berbicara public speaking di depan kamera, kita buat paling tidak status di WA yang baik-baik, jangan yang berkeluh kesah ya, terutama berkeluh kesah. Uang tidak akan memandang kita kalau berkeluh kesah ya. Yang uang pandang itu ketika kita punya sesuatu yang bermanfaat ya. Apalagi zaman sekarang bisa, kalau kita punya kemampuan ngedit dan lain sebagainya, bisa kita dakwah melalui ChatGPT, buat ke promnya, kemudian lagi kita buat jadi ke video. Simple hidup ini ya, kita jalani dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Terus kita berniat untuk mendakwahi wong ini, walaupun tidak melalui lisan, setidaknya tangan kreatif kita minimal yang kita gawekan itu untuk memberi contoh ke wong lain. Semoga dengan yang kita gawekan ini, wong lain bisa terinfluencer oleh kita. Itu dari Pak Ramadan, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.